Halo kawan fotografi, kembali lagi bersama saya Sigit Setiakusuma dalam Sudut Fotografi. Sebelum menuju ke pembahasan kali ini, saya ingin mengucapkan banyak terima kasih kepada teman-teman dan kawan-kawan fotografi yang sudah mendukung dan mensupport konten saya selama ini. Sehingga konten saya sudah melebihi dari 1000 subscriber dan lebih dari 4000 jam tayang. Semoga konten saya atau channel saya bisa terus berkembang dan menginspirasi bagi para pencinta fotografi. Terus tonton video-video saya selanjutnya karena itu sangat membantu untuk membangun channel saya. Baik kawan fotografi, hari ini saya akan bercerita mengenai hunting kemarin. Kebetulan saya kemarin melakukan hunting bersama asisten saya dan kru. Nah, hunting ini saya lakukan di sebuah pedesaan dan di sana saya menemukan sebuah sungai yang sangat luas gitu ya dan sangat deras kebetulan arusnya karena saya melakukan pemotretan dengan objek sungai. Nah, tapi awalnya saya kebingungan untuk melakukan proses pemotretan di sungai karena di sana tidak ada objek dan tidak ada aktivitas manusia. Nah, sehingga saya di sana melakukan pemotretan dengan teknik slow speed. Nah, di perjalanan menuju sungai itu sangat terjal, gitu ya. Jadi sehingga saya perlu kehati-hatian untuk turun ke bawah sungai. Dan saya di sana saya meminta kepada asisten saya untuk mengecek lokasi sungai tersebut. Apakah itu aman untuk melakukan proses pemotretan? Nah, tentunya ternyata aman. Ji, gimana Ji? Aman Ji? Oke, untuk melakukan proses aman, ya. pemotretan, saya tentu harus turun ke tengah-tengah sungai atau pinggir-pinggir sungai. Nah, untuk turun di sungai ini saya harus membuka sepatu atau sendal, gitu ya. Nah, untuk turun ke dalam sungai. Nah, tentu di tengah sungai saya sudah memastikan bahwa sungai ini aman untuk melakukan proses pemotretan, gitu. Nah, setelah itu saya melakukan settingan atau memakai tripod kamera. Saya coba untuk memastikan bahwa tripod itu aman dan untuk menyanggah kamera itu aman juga gitu. Untuk turun pun tentu saya harus berhati-hati di sana karena air mengalir itu kalau sungai ini menurut saya cukup deras gitu ya, karena saya beberapa kali lewati sungai ini ya, saya awalnya emang sangat dangkal sekali gitu. Tapi sekarang ini air sangat tinggi dan hampir saja saya kepleset di sana. Lalu saya harus bisa menstabilkan antara tripod dan kamera di bawah tekanan air yang mengalir. Tentu sangat asik gitu ya untuk memotret slow speed di sungai ini. Tantangan dari sungai sendiri, tantangan untuk memotret, tantangan bagaimana kita memposisikan kamera, memposisikan objek seperti apa, itu sangat asik gitu ya untuk melakukan hunting dan pemotretan slow speed di sungai ini. Nah, ini penyetingan kamera pun tentu harus sesuai atau harus stabil karena di sungai ini kan tidak semuanya dataran itu lurus gitu ya, jadi ada batu-batuan di dalamnya, jadi sehingga tripod untuk naik turun itu harus bisa stabil dan saya harus melihat water pass itu harus lurus. Saya terus bereksplorasi untuk memotret dengan slow speed ini, terus banyak eksplorasi gitu, sehingga apa yang akan kita
hasilkan dalam teknik slow speed ini bisa menghasilkan kepuasan tersendiri. Kita juga harus mengatur titik fokus gitu untuk melakukan proses pemotretan. Nah, di sini saya menggunakan manual fokus. Saya memfokuskan di objek mainan. Coba untuk mengganti sebuah objek, tentu tetap di objek mainan. Saya mencoba atau saya ganti posisi dengan posisi yang berbeda, lebih ekstrim lagi nih airnya. Jadi perlu kehati-hatian untuk memotret di sungai gitu ya. Nah, asisten saya pun ini hampir saja jatuh di sungai. Saya coba untuk menyeting kamera dan tripod. Ini objek yang kedua, mainan. Tentu saya fokuskan dulu nih mainan ini untuk dapat objek utama dan objek pembantunya. Teknik slow speed ini sangat dapat gitu di sungai yang arusnya sangat deras gitu, sehingga air mengalir ini slow. Jadi ada perbedaan ketika kita memotret teknik slow speed dengan memotret biasa. Ketika memotret teknik slow speed itu akan menghasilkan sebuah air yang lebih halus gitu. Memang tidak terlihat air itu mengalir, tapi terlihat lebih halus dan terlihat kalau sekilas lebih seperti kapas ya gitu ya. Jadi ini sangat halus sekali untuk pemotretan teknik slow speed ini. Nah, sebenarnya teknik slow speed ini bisa juga menggunakan sebuah filter untuk lensa, tapi kebetulan di sini saya tidak memerlukan filter yang seperti apa, karena ini teknik dasar dari teknik slow speed, sehingga teman-teman fotografi bisa mengaplikasikannya bagaimana teknik slow speed itu dilakukan dalam kamera DSLR atau mirrorless. Oke, saya coba untuk memotret objek selanjutnya. Kita juga harus tahu di mana posisi yang ekstrim yang tidak boleh kita tempati, karena itu fatal gitu ya kalau kita mencoba untuk memaksa untuk memotret di tengah sungai, dan itu memang sangat ekstrim sekali. Itu mendingan jangan gitu, karena kita membawa sebuah kamera, ketika kamera itu pleset juga itu kan fatal gitu ya. Jadi kita juga perlu hati-hati untuk memotret dan coba untuk mencari posisi yang aman gitu. Nah, untuk melakukan teknik pemotretan slow speed ini memang dibutuhkan dengan keenjoyan atau santai gitu ya. Jadi tidak boleh tergesa-gesa gitu, santai saja gitu, karena teknik ini memerlukan waktu yang cukup gitu ya, tidak boleh tergesa-gesa. Dan kita juga melihat juga cuaca gitu. Semakin sore itu teknik slow speed itu enak untuk kita pengaturan shutter speed, ISO dan aperture. Nah, untuk teknik slow speed ini bisa dinyatakan bahwa ini adalah teknik bloop, atau teknik pengaturannya itu bisa menggunakan pengaturan bloop gitu ya. Tergantung kamera apa yang kalian punya kayak gitu. Tapi prinsipnya teknik slow speed itu bagaimana kita mengatur shutter speed itu yang rendah, sehingga bisa terjadi adanya objek bergerak terlihat sangat slow atau soft gitu ya. Ada pergerakannya, terlihat pergerakannya kayak gitu. Ini beberapa saya malah seluruh pemotretan ini hampir menggunakan objek mainan, karena di sana tidak ada objek yang bisa saya jadikan untuk foto. Aktivitas manusia pun tidak ada, sehingga saya melakukan proses pemotretan ini dengan menggunakan mainan. Ini cuaca juga mulai mendung atau mulai sore gitu. Semakin bagus ketika pemotretan ini dilakukan pada sore hari kayak gitu. Untuk di jam setengah 6, malah jam 6 itu malah makin bagus gitu ya. Kita bisa mengatur shutter speed dan ISO dan aperture-nya. Yang penting masih terlihat cahaya untuk melakukan proses pemotretannya.
Nah, itu tadi kawan fotografi bagaimana proses pemotretan dengan teknik slow speed. Jadi kawan-kawan fotografi tinggal mempraktekkan saja karena teknik slow speed ini sangat gampang. Kalian perlu menggunakan tripod. Bagaimana teknik slow speed ini, yang paling utama pengaturan dari shutter speednya. Nah, semoga video ini bisa bermanfaat dan menginspirasi bagi para pencinta fotografi dimanapun kalian berada. Jangan lupa like, comment, and subscribe karena itu gratis bro. Enjoy kontennya, salam sudut fotografi.